Sudah semua. Baik, nih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai, bukan belajar ya, kita diskusi berbagi tentang belajar yang mereka kan. Terus menurut ibu-ibu semua, misalnya, oh ya berdoa dulu ya Bu ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo silakan berdoa dimulai. Terima kasih. Nih, menurut ibu-ibu kalau di lingkungan kita, misalkan memerdekakan belajar itu, apakah kita harus membebaskan mereka untuk belajar sesuka mereka, atau kita tetap memantaunya? Pendidikan yang memerdekakan itu harus didasarkan pada kesenangan anak serta untuk memperoleh masa depan dan keinginan mereka sendiri. Merdeka belajar mengandung makna yang dalam. Manusia sebagai subjek pendidikan dalam hal ini harus diberi kebebasan dalam mengkomunikasikan pemikirannya sehingga menjadi suatu miliknya sendiri. Seperti itu. Terus karakter pendidikan merdeka itu adalah bahagia. Jadi awalnya siswa itu ketika harus belajar dia harus bahagia. Setelah bahagia dia akan merasakan rasa ingin tahu. Baju remes malah. Baju remes. Dengan rasa ingin tahu dia bisa berani bicara dalam kita memerdekakan belajar mereka. Rata-rata kan selama ini apakah hanya di sekolah saja atau menggunakan siswa-siswa itu terbiasa berbicara nggak di depan kelas, menyampaikan pendapat seperti itu. Kalau di saya itu jarang sekali anak yang mau mengungkapkan pendapatnya. Untuk bertanya saja tidak mau. Jadi kayaknya seolah-olah itu belajarnya hanya nyatet, nulis, kasih soal, jawab, apakah seperti itu atau di ibu-ibu semua, di ibu itu bagaimana pembelajaran di kelasnya. Itu. Saya pengen tahu gitu, siapa tahu ini menjadi masukan bagi saya untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Monggo Bu Kristina. Kalau saya biasanya mengajak mereka itu untuk turut berperan aktif. Apalagi kalau di sekolah saya itu kan rata-rata muridnya laki-laki karena jurusannya kan teknik pemesinan, teknik tenaga listrik, kelistrikan, kemudian otomotif dan juga TKJ. Itu rata-rata kan banyak cowoknya daripada ceweknya. Itu biasanya saya kalau menyampaikan materi pelajaran itu saya ajak juga untuk praktikum sederhana. Jadi mereka itu bisa mengerti. Jadi materi yang dipelajari itu loh ada di sekitar dia. Jadi lebih memudahkan mereka untuk memahami materinya seperti itu. Jadi nggak harus monoton saya ceramah, saya terus saya kasih soal, saya nilai enggak. Jadi tetap ada latihan soal, ada apa itu tanya jawab, kemudian ada praktek juga, praktikum sederhana gitu. Seperti itu. Iya. Bu Aida gimana Bu kalau belajar di sekolahnya? Ibu ya hampir sama sih dengan Bugis. Jadi tidak hanya melulu kita kasih soal, tidak hanya melulu ceramah, tapi dengan variasi pembelajaran yang berbeda ya. Kadang kita diskusi, praktikum, atau kalau sebelum pandemi dulu, kalau memungkinkan kita ajak keluar anak itu, supaya lebih mengenal sekitarnya, jadi lebih tahu untuk di lingkungan sekitar yang sebenarnya begitu. Saya itu. Iya Bu. Ya, tapi terkadang gini Bu ya, kita kan saya ngajar IPA, matematika, fisika, kimia gitu ya.
Kalau fisika itu kan waktunya sedemikian, hanya 3 jam pelajaran kan dalam 1 minggu. Nah, 3 itu jam. 3 jam, tapi kan materinya banyak dan itu ditempuh dalam waktu 1 tahun, gitu kan. Terkadang yang praktikum yang bisa kami lakukan mungkin hanya praktikum Listrik. ringan-ringan saja, misalnya pembacaan besaran dan satu memakai alat-alat ukur, kan hanya itu ada ya. Sama misalnya perubahan wujud pada suhu dan kalor, hanya itu saja. Apakah di jenengan semua materi itu dipraktikumkan agar anak terangsang rasa ilmunya, atau hanya beberapa yang mudah-mudah itu tadi? Saya Bu, untuk merangsang rasa ingin tahu siswa di materi fisika itu ya saya Ibu, saya itu tidak semua diterapkan dalam eksperimen. Tidak sama dengan di SMA. Kalau di SMK itu waktunya banyak dipakai untuk produktif. Jadi cuma 3 jam itu banyaknya materi. Kalau dipraktekkan itu saya kira juga waktunya itu juga itu Bu, mepet sekali. Jadi caranya berarti yaitu ada yang ya. Iya. Jadi nggak sama dengan SMA untuk waktunya habis untuk... Oh iya maaf. Makasih teman-teman. Iya. Gimana? Ya kalau makanya di SMK tadi kan saya mengatakan bahwa dalam 1 minggu itu kan hanya 3 jam pelajaran, gitu kan? Ya. Dan itu rata-rata kita tahu pelajaran-pelajaran IPA, matematika, fisika, kimia, itu kan anak-anak agak kesusahan, maksudnya tidak begitu bersemangat gitu, karena susah ngitung dan lain-lain gitu kan. Tuh, makanya saya ingin sharing gitu, gimana dengan cara pengajarannya itu supaya anak-anak berani berbicara, menanyakan, dan lain-lain. Tadi di Bu Gustina sudah dijelaskan bahwa bisa kita ajak praktikum sebentar, hal-hal yang mudah dipahami gitu ya Bu Gustina ya. Ya. Bisa merangsang anak untuk berani berbicara dan lain-lain. Sama persis di tempat sama. Banyak. Kita punya, saya ini Bu ya, ada lembar kerja. Kita diskusi sebentar ya Bu ya. Atau ini lama apa enggak ini? Tadi beberapa menit saya juga enggak lihat. Tapi biar kita diskusi hal-hal apa saja yang dapat dikembangkan Bapak Guru untuk menumbuhkan pendidikan yang merdekakan di kelas kita. Terus yang kedua, apa yang sekiranya, yang satu dulu ya Bu ya, apa yang dikembangkan untuk menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas. Dari siapa dulu Bu? Monggo Bu Aida. Ya, saya itu kalau yang dapat dikembangkan untuk menumbuhkan pendidikan yang merdeka di kelas. Jadi setelah kita bukan berarti bebas terus kita anak itu tanpa terkendali. Jadi yang bisa kita lakukan dengan kita menghargai menghargai pendapat anak, kita memberikan motivasi anak sehingga anak itu dia bisa mengungkapkan pendapatnya. Kemudian kita juga melihat kalau melakukan pembelajaran itu melihat kondisi anak. Jadi kita bisa menggunakan metode atau model yang sesuai dengan kondisi tersebut. Ya. Itu untuk yang perlu kita kembangkan dalam pendidikan yang memerdekakan itu ya. Menurut Bu Turia gimana Bu? Sependapat dengan Ibu Ros ya tadi ya. Dengan Ibu Ros. Sependapat dengan Ibu Ros tadi ya. Aida, Niko. Oh Bu Aida, oh nggih. Masih tidak kelihatan.
bahwa untuk perkembangan yang bisa menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas itu memang tidak harus lepas tanpa kontrol. Jadi anak-anak itu dilepas tapi harus ada kontrol. Itu betul yang katakan Ibu tadi itu. Jadi memerdekakan, merdeka bukan berarti lepas dari aturan yang ada di sekolah kita itu. Mungkin meskipun anak itu mempunyai kadang-kadang anak SMK itu kan itu Bu, emosinya kan tinggi ya, kemauannya tinggi itu. Tapi bagaimana kita harus mendinginkan anak itu. Jadi ada panas, ada dinginnya gitu. Jadi kalau nggak mungkin kita mendidik anak itu keras, kita harus memberikan, harus ada pendinginan. Jadi dikasih itu semangat. Oh ya, ini bagus seperti itu. Mungkin itu seperti itu ya, masukan. Jadi tidak harus lepas kendali, tapi harus tetap ada kontrol. Misalkan peraturan sekolah itu apa harus diikuti. Pakaian seragam itu bagaimana harus diikuti. Terus tetap mengikuti dari aturan sekolah yang ada. Itu mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Iya. Benar apa yang bisa kita kembangkan dan kita tumbuhkan untuk pendidikan yang memerdekakan. Bu Sinten, kulan apa? Nggih. Bukis apa Bu Diana lah. Putus-putus soalnya di sini jenengan makanya. Nanti mboten napa? Sinyale. Nggih, makanya juga putus-putus. Kayaknya mau hujan. Iya, mendung di sini makanya. Nggih, saya nggih. Nomor 1, hal-hal yang dapat Anda kembangkan untuk bisa menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas Anda itu kalau saya tergantung kelasnya seperti apa. Kadang kan ada kelas yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang aktif biasanya saya ajak buat games. Saya sering-sering buat games. Kemudian kalau yang pasif itu biasanya saya buat berkelompok. Bisa kelompok apa itu tadi kayak praktikum sederhana, kemudian saya suruh presentasi bergantian supaya berani menyampaikan pendapat. Jadi saya kalau menyampaikan materi itu tergantung lihat-lihat kelasnya dulu, karena nggak semua kelas kan saya sama rata kan, saya pukul rata. Jadi saya sesuaikan dengan kondisi kelasnya. Yang penting anak nyaman dan materi bisa tersampaikan. Iya. Burus Bu, monggo Bu. Saya tuh seneng kalau dengar Burus ngendikan itu. Semangat. Kalau Burus sangat jelas. Monggo Burus. Nggih Bu, menapa Bu? Medhot-medhot nih. Rada anu nggih. Ini loh yang tapi suara saya kedengaran. Suara saya kedengaran. Jelas Bu. Jelas Burus. Ini maaf suara saya kecil nggak? Saya soalnya di dalam ruangan, jadi saya nggak bisa suara banter gitu. Kedengaran kok, Bu Karisma. Keras. Sudah keras. Sudah kedengaran. Ini kon Burus. Yang pun Bu. Hal-hal apa yang dapat dikembangkan untuk menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan? Kalau menurut saya loh nggih kan tiap kondisi sekolah kita kan berbeda. Karena sekolah kita yang namanya sekolah SMA, SMK ngapunten, apalagi di daerah seperti saya itu memang sekolah SMK ini bukan pilihan pertama. Pilihan pertama itu mesti masuknya di SMK. SMK itu hasil akhir atau untuk mesti itu siswa nggih, ngapunten. Makanya dengan seperti itu yang pasti kita sudah yang memang benar-benar ingin masuk SMK itu kan bisa dipakai hitungan jari. Hanya beberapa Makanya kalau seperti itu kita memang harus benar-benar menjadikan peserta didik kita itu sebagai raja. Jadi
guru SMK aku insya Allah besok paling di surga. Surga. Jadi ya pahalanya di surga. Karena untuk ambil nilai kita yang lari mengejar ke siswa. Iya. Kemudian Kita yang misalnya, harus ngalah memang. Kalau misalnya dia tidak masuk pun berapa kali dibawa ke sekolah. Dicari. Kita yang datang. Kita yang cari home visit biasanya. Home visit, nyari, merayu supaya mau ke sekolah lagi. Manja. Iya, betul. Kalau misalnya dia ulangan tidak bisa pun kita tungguin Bu di perpustakaan. Iya, kadang juga sampai kita jemput ke rumahnya kalau dia nggak berangkat. Betul. Sampai ya pengorbanan itu dari guru. Makanya saya katakan kalau pendidikan yang merdeka itu memang benar-benar merdeka. Kita terapkan di SMK. Benar-benar merdeka itu, Bu. Oke, kita benar-benar menerapkan pendidikan yang merdeka di SMK. Betul. Memprioritaskan siswa kita sebagai raja kita. Jadi pelayanan prima untuk siswa kita. Kalau misalnya di SMK seperti itu menurut saya. Jadi apa yang bisa memungkinkan, apa yang bisa membuat siswa itu senang, apa yang bisa membuat siswa itu termotivasi, ataupun hal-hal apapun yang sekiranya membuat siswa itu bisa menjadi peserta didik kita yang baik akan kita lakukan. Itu kalau pemahaman saya pendidikan yang merdeka di SMK. Iya. Yang kedua, apa yang sekiranya menjadi tantangan Anda dalam membuka pendidikan yang memerdekakan? Yang jadi tantangan itu apa, Bu? Bisa Pak Soeharto dulu. Halo Pak Soeharto. Oke, kita semua. Pak Soeharto. Hadir. Gimana Pak Harto? Aku Pak Harto. Yang menjadi tantangan dalam membuka pendidikan yang merdeka katakan itu apa? Apa yang sekiranya menjadi tantangan itu kan Bu ya, dalam menumbuhkan pendidikan yang merdeka. Iya Pak. Kalau saya adalah ya Allah. Jadi Bu, untuk tantangan dalam menumbuhkan pendidikan kemerdekaan itu adalah salah satunya adalah ini Bu, sikap yang mungkin yang terlalu bebas, mungkin maksudnya gini yang terlalu ini. Iya. Sehingga harus ada pengendali atau ada aturan ya Pak. Main lah istilahnya, aturan main yang ada di kelas itu. Karena kalau terlalu bebas di kelas, nanti efeknya juga tidak baik terhadap anak. Jadi mungkin seperti aturan ada aturan-aturan tertentu atau aturan main yang ada di kelas untuk menumbuhkan kreativitas, kemandirian, prestasi dan sebagainya itu. Tapi kalau terlalu di-loss, terlalu diinikan, takut saya suasana kondisi pembelajaran itu tidak kondusif. Itu mungkin saya bukan anggapan saya seperti itu. Jadi harus ada aturan main pada saat proses pembelajaran kelas untuk memerdekakan belajar itu. Walaupun pembelajaran itu bagus, kreatif dan sebagainya, tapi harus ada aturan mainan dan sebagainya. Dan itu harus jelas buat aturan main itu seperti itu. Kalau sudah melewati batas, melewati rel, harus kita istilahnya disemprit, kita kembali ke awal. Itu. Itu mungkin Bu Karisma yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup Bu ya, dalam kumpulannya pembelajaran kita jadi kita siswa dia melakukan pembelajaran dengan baik sesuai minat mereka tanpa tertekan dengan di metode sama dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.